Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Berikutnya beliau menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin dhahaba lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin, muttafaq alaih. Betul hadis ini Bu ya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya aku merasa senang apabila dia ada padaku tidak lebih dari 3 malam. Dan jika tidak ada yang tersisa bersamaku kecuali hanya sedikit saja yang ku persiapkan untuk membayar hutang. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berandai-andai, seandainya beliau punya emas segede gunung Uhud, maka beliau akan merasa senang ketika emas segede gunung Uhud ini tidak ada pada sisi beliau lebih dari 3 hari. Beliau juga merasa senang untuk hanya menyisakan dari emas segede gunung Uhud itu hanya sekedar untuk bayar hutang saja. Maksudnya dikemanain ini Ibu? Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini ada kalimat lau. Lau kana li. Lau kana li, seandainya aku memiliki. Berarti ini Nabi sedang berandai-andai. Nah, andai-andai di sini itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi, fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalimat seandainya itu bisa membuka pintu setan. Nah, ini termasuk lau yang dibolehkan. Kenapa? Karena berandai-andai di dalam kebaikan. Nah, ini dibolehkan. Ya, adapun berandai-andai untuk memprotes takdir, nah itu tidak boleh. Berandai-andai untuk memprotes syariat itu tidak boleh karena membuka jalan syaitan. Contoh misalkan
seandainya narkoba itu halal, pasti aku bisa bisnis narkoba dan cepat kaya. Begitu kan? Nah, itu tidak boleh, protes terhadap syariat. Seandainya zina itu halal, tidak boleh. Atau memprotes takdir. Seandainya aku tadi jalan kaki saja, tidak naik motor, tentu aku tidak tabrakan. Begitu. Nah, itu tidak boleh. Yang begitu itu haram, membuka pintu syaitan. Adapun berandai-andai untuk kebaikan, berharap kebaikan, itu boleh. Seandainya aku jadi orang kaya seperti si fulan yang dermawan itu, maka aku pun akan dermawan sebagaimana dermawannya si fulan dengan kekayaannya. Boleh tidak Ibu? Boleh. Ibu punya teman misalkan miliarder gitu ya. Kalau infak itu Masya Allah, sekali infak puluhan juta, uang duitnya ratusan miliar gitu ya. Kemudian saking dermawannya ibu kagum, keluarlah kalimat, seandainya aku kaya seperti si fulanah itu, tentu aku pun akan berinfak sebanyak infaknya si fulan. Dia sekali infak 20 juta, kita cuman 20.000 gitu ya. Kenapa? Karena keterbatasan ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu berandai-andai yang boleh. Nah, di sini juga Nabi berandai-andai untuk harapan kebaikan. Seandainya aku memiliki emas segede gunung Uhud, maka aku merasa senang kalau emas segede gunung Uhud itu tidak lebih 3 hari ada di rumahku. Maksudnya habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan beliau juga merasa senang jika kemudian yang tersisa dari hartanya itu hanyalah yang cukup untuk sekedar membayar hutang. Taib. Nah, itu pelajaran pertama. Jadi dibolehkan menggunakan kata lau berandai-andai, seandainya, umpama, jikalau, andai kata. Dibolehkan mengucapkan kalimat ini saat seseorang itu berharap kebaikan. Baik. Pelajaran berikutnya, hadis ini sejatinya adalah dorongan untuk atau anjuran untuk kemudian kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah, dorongan, anjuran untuk berinfak di berbagai jalan kebaikan di saat kita masih hidup dan sehat. Taib. Infak saat kita lagi sehat, saat kita lagi berkecukupan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di saat kita sehat ini tentu ada hambatan tersendiri. Beda dengan saat orang itu sedang sakit. Kalau sedang sakit berinfak itu biasanya mesti ada sesuatu yang diinginkan, gitu kan? Mungkin kesembuhan, hilangnya penyakit, ingin mendapatkan kesehatan kembali. Nah, ketika sehat cenderung orang itu lebih lalai, begitu ya. Maka berusahalah untuk tetap istiqomah berinfak. Ya, lebih-lebih infak di waktu-waktu yang sangat utama. Nanti infak Ramadan. Nah, itu waktu yang sangat utama untuk
berinfak, terutama di malam-malam harinya. Maka alangkah baiknya dipersiapkan dari sekarang. Nabung khusus untuk infak bulan Ramadan. Tergantung nanti ya target kita inginnya segimana, gitu ya. Saya pengen sehari itu di bulan Ramadan setiap harinya 100.000. Misalkan ibu. Oh berarti satu Ramadan minimal punya 3 juta khusus uang untuk infak, dan uang ini harus dingin, jangan uang panas ya. Paham maksudnya ibu? Iya, uang yang tidak dipakai apapun, pokoknya alokasinya buat infak. Ini kedengarannya sederhana saja, tapi kalau tidak diseriusi biasanya lasut. Kalau tidak diseriusi biasanya terluput. Begitu ya. Makanya diseriusi. Ini berapa bulan lagi ke Ramadan? Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, 3 bulan lagi. Nah, bagaimana nanti selesai Sya'ban itu kita punya tabungan dingin 3 juta. Berarti satu bulannya harus 1 juta, kan begitu? Maka disiplin, 1 juta dibagi 30 berapa? 30.000 ya? Satu harinya bu, kalau dipecah. Kalau 30.000 saja 900.000 kan? Taruhlah 35.000. Tiap hari 35.000. Disiplin nabung 35.000 setiap hari. Mulai dari awal Jumadal Akhirah sampai akhir Sya'ban. Insya Allah nanti terkumpul di akhir Sya'ban 3 jutaan lebih sedikit. Gitu kan? Nah, akhirnya kita masuk Ramadan itu punya tabungan yang khusus untuk kita keluarkan ya di bulan Ramadan. Karena tadi targetnya 100.000. Bisa di siang harinya 20.000, malam harinya 80.000. Dan usahakan di malam hari jangan ada yang terlewat dari infak. Demi meraih keutamaan Lailatul Qadar. Begitu bu. Jadi tiap malam infak. Ya, kalau tadi targetnya 3.300.000, 100.000. Tiap malam 100.000, 100.000, 100.000. Dari 100.000 selama 30 malam itu, kira-kira ada nggak yang bertepatan dengan Lailatul Qadar? Pasti ada. Nah itu maksudnya kenapa tiap malam, supaya dapat fadilah Lailatul Qadar. Memang di dalam nas disebutkan Lailatul Qadar itu seringnya di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Namun para ulama juga mengingatkan, karena hari haknya, malam haknya tidak diketahui secara pasti, maka mungkin, sangat mungkin sekali Lailatul Qadar itu di malam pertama. Mungkin gak ibu? Mungkin. Berarti setelah terbenamnya matahari, kemudian ba'da itsanya sudah ada ketetapan sidang itsbat bahwa besok 1 Ramadan. Berarti malam itu sudah malam 1 Ramadan. Malam itu sudah malam 1 Ramadan. Infak, siapkan infak. Artinya tidak ada satupun malam yang terlewat dari infak. Begitu, mensiasatinya begitu. Karena kalau ngandalin gimana nanti sajalah, biasanya lasut itu ibu ya, terlewatkan begitu saja. Apalagi ya namanya kita ya, kadang godaannya banyak gitu. Godaannya banyak, daripada infak mending beli kue kering gitu kan. Begitu. Belum lagi nanti keambil pakai ini pakai itu. Maka alokasikan dana khusus. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu infak di waktu-waktu yang utama, jangan dilewatkan.
Taib. Berikutnya ada kalimat illa syai'un ursiduhu lidainin. Aku juga merasa senang apabila yang tersisa dari emas segede gunung Uhud itu hanya sedikit saja yang dipersiapkan untuk bayar hutang. Artinya apa di sini? Hutang itu mesti menjadi perhatian kita. Untuk apa? Untuk dilunasi. Kenapa? Karena melunasi utang itu hukumnya wajib. Infak sedekah biasa hukumnya sunnah. Jadi mana yang didahulukan? Yang wajib. Didahulukan yang wajib. Ustaz, saya hutangnya hutang lunak, bukan hutang keras. Ya. Hutang lunak tuh yang tiap bulannya ada nominalnya. Bayar cicilannya misalkan tiap bulan 50.000. Nah berarti kan barakallahu fikum kita punya lebihan. Boleh nggak bayar hutang juga, infak juga, bagus, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita punya hutang yang harus jatuh tempo, harus dilunasi 2 juta misalkan, kita punya duit 4 juta, tiba-tiba 3.900.000 diinfakkan, hutangnya belum dibayar, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Anda dahulukan dulu hutang, karena membayar hutang itu wajib, apalagi hutangnya cuma 2 juta. Uang yang dimiliki 4 juta, lebihnya masih 2 juta. Jangan kemudian semuanya diinfakkan fisabilillah. Yang wajib dulu, karena pahala mengamalkan yang wajib itu lebih besar daripada pahala mengamalkan yang sunnah. Bisa dipahami Ibu? Nah begitu. Kemudian dari andai-andainya Nabi di sini, kita pun bisa mengambil pelajaran bagaimana zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia ini, di mana beliau itu berinfak dengan tidak ada rasa takut sama sekali terhadap yang namanya kemiskinan. Dari mana kita memahami ini? Dari ungkapan Nabi, la sarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidain. Ya, bagaimana keinginan Nabi untuk kemudian menginfakkan hartanya itu, menginfakkan emas segede gunung Uhud itu, sehingga tidak menginap di rumahnya lebih dari 3 hari. Artinya habis di 3 hari itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa sedikit pun, kecuali ya tersisa hanya untuk melunasi hutangnya. Ini kezuhudan Nabi, ya, bahwa beliau berinfak dengan tidak ada rasa takut sama sekali terhadap kemiskinan. Masya Allah Ibu. Dan konsep kayak gini nih rasa-rasanya mungkin kurang masuk di manusia zaman kiwari ini, ya kan Ibu? Coba kalau hitung-hitungan apalah namanya, ahli ekonom, ahli manajemen keuangan atau apapun itu istilahnya, mereka itu kan membuat catatan-catatan, katanya kalau usia 30 tahun minimal tabungan itu 3 kali lipat gaji setahun. Begitu. Untuk orang itu dikatakan punya kemapanan ekonomi. Yang begitu Bu? Pernah dengar yang begitu-begitu? Itu usia 30 tahun. Idealnya orang itu kalau sudah menginjak 30 tahun itu punya tabungan, punya simpanan 3 kali lipat gaji setahun. Jadi kalau dia gajinya 1 bulan 5 juta, berarti setahun itu 60 juta.
Nah, tabungannya itu harus 3 kali lipat gaji 1 tahun. Berarti minim-minim orang di usia 30 tahun itu, kata mereka, ya punya tabungan itu minimalnya 180 juta. Hah? Kenapa Ibu? Ini kan kita bicara mereka gitu ya. Kita bandingkan dengan konsepnya Nabi. Kalau Nabi nggak mau menyisakan. Nah, kalau orang kita kan senangnya nyimpan sampai ada hitung-hitungan ideal begitu. Ya. Nanti usia 40 tahun itu lain lagi, Bu. Usia 40 tahun idealnya punya tabungan misalkan 5 kali lipat gaji setahun. Berarti kalau gajinya sebulan 10 juta, setahun 120 juta dikali 5. Berarti orang di usia 40 tahun minimal punya tabungan uang dingin 600 juta. Ya Ibu, coba bandingkan dengan konsep Nabi. Ya, Nabi senangnya menghabiskan di jalan Allah, kecuali apa yang kemudian menjadi kebutuhan orang-orang yang di bawah amanah tanggung jawabnya, termasuk pembayaran hutang. Artinya yang wajib-wajib, sisanya dihabiskan. Ya. Dan sebetulnya konsep kayak gini itu konsep yang ringan banget. Konsep Nabi ini, Bu, konsep merasa tidak memiliki. Begitu. Ya, yang tadi tidak tercela ya. Nabung itu dalam Islam dibolehkan. Dibolehkan. Punya simpanan buat alokasi kesehatan begitu ya. Pendidikan anak, apalagi infak, sedekah dan lain sebagainya. Tapi ini kita bicara konsep Nabi begitu. Dan sebetulnya ya kita sebagai muslim, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Taib. Dan Masya Allah, kalau konsep ini dipraktekkan, ringan hidup itu Ibu. Ringan ya. Dan hidup yang ringan tuh berarti enteng kan. Orang itu kalau hidupnya enteng, bahagia dia, nggak punya beban. Ya tidak Ibu? Emang punya harta itu beban nggak? Beban. Kata siapa tidak beban? Ibu punya rumah 1 dengan punya rumah 10. Capek mana itu? Capek yang 10. 1 saja capek ya. Datang ke Khadijah saja belum nyapu gitu. Cucian piring masih numpuk ya, belum cucian baju ya, belum kucing belum dikasih makan gitu ya. Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Kalaupun mati habis hartanya diinfakkan, nggak ada beban. Harta itu kan pertanyaannya 2, min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana engkau dapat, kemana engkau salurkan, kan begitu ya. Kalau kita mati nggak bawa harta, tapi semua kewajiban amanah tanggung jawab terselesaikan, anak-anak kemudian barakallahu fikum kita tinggalkan dalam kebaikan, kita tinggalkan dalam kecukupan, kita ringan menghadap Allah. Gak ada juga potensi kemudian anak-anak itu berkelahi gara-gara rebutan warisan. Iya, masih ada bapak ibunya mungkin baik-baik saja kelihatannya. Semoga nanti kalau kita mati juga begitu. Tapi orang itu kalau sudah lihat duit, hijau matanya. Ya. Orang itu kalau sudah lihat harta, bisa lupa daratan. Karakter aslinya akan muncul.
yang serakah dan yang tidak itu akan nampak nanti. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Jadi ringankan hidup kita ini, entengkan hidup kita ini dengan cara apa? Banyak berinfak. Banyak berinfak. Apa ayatnya, Bu? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi kalian itu akan sirna, dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Surat apa itu, Bu? Hafal ayatnya, tidak hafal suratnya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. An-Nahl ayat 96. An-Nahl ayat 96. Coba lihat. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Ibu, ada seorang salafus saleh ketika mendengar ayat ini, kemudian beliau berkomentar, semenjak aku mengetahui ayat ini, aku tidak pernah menitipkan harta kepada manusia. Aku tidak pernah menyimpan harta pada diriku sendiri. Kenapa? Karena apa yang ada di sisi kita akan sirna. Aku selalu menitipkannya kepada Allah, karena segala sesuatu yang dititip kepada Allah, dia akan kekal abadi. Paham maksudnya, Ibu? Paham maksudnya? Jadi jangan suka nitip kepada diri sendiri, jangan suka nitip kepada orang. Titipkan kepada Allah harta kita, maka akan kekal abadi. Dititipkan ke anak, ya bentar lagi habis. Disimpan sama diri sendiri, yanfad, sebentar lagi dia fana. Begitu kan? Tapi yang dititip di sisi Allah, maka itu yang kekal, tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Jadi mau nitip ke siapa, Bu? Titip sama Allah, tidak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang. Kalau yang ada pada diri kita bisa hilang. Dikasih longsor saja 1 menit selesai, ya kan? Dikasih kebakaran hitungan menit, hangus, musnah, hilang. Dikasih gempa saja, digoyang sedikit, hancur. Begitu kan? Dikasih banjir, selesai sudah. Ya. Maka titip kepada Allah, maksudnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum." Wa fi riwayatin lil Bukhari, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Nabi bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Ini konsep syukur. Kalau orang itu ingin selalu bersyukur kepada Allah, maka lihatlah orang-orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Taib. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Kenapa?
Karena yang demikian itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian. Barakallahu fikum. Dan ini fakta nyata. Kita itu kalau melihat orang-orang yang di atas kita dari sisi dunia, itu biasanya gak ada syukur-syukurnya, ya kan Ibu? Yang ada justru kita meremehkan nikmat yang sudah ada pada diri kita, yang nikmat tersebut bisa jadi didambakan oleh jutaan manusia. Begitu. Makanya para ulama, ya diantaranya Imam As-Syi'di alaihi rahmatullah, ketika menjelaskan tentang ayat Ghaddul Basar, ayat tentang kewajiban menundukkan pandangan, salah satu di antara penjelasannya, tundukkan pandangan kita dari kemewahan dunia. Tundukkan pandangan kita dari kemewahan dunia. Jadi kalau lewat rumah megah, mewah, gedong, sigrong, begitu ya, maka jangan dilihat pakai mata hati. Bukan ketika lewat di depan rumah itu kita tutup mata, bukan maksudnya. Tundukkan mata maksudnya adalah jangan dilihat oleh mata hati. Biasa saja, itu dunia, ya. Istana itu semegah apapun, ya itu kan susunan pasir saja, semen, batu bata, ya kan begitu. Jadi tundukkan mata kita dari kemewahan dunia. Supaya apa? Supaya tetap bersyukur dengan nikmat yang ada pada diri kita. Nikmat yang ada ini tidak diremehkan. Makanya orang-orang dulu tuh begitu, Bu. Kalau kita sesumpok-sumpoknya di dunia, ada orang mungkin mengalami di titik terendah dalam kehidupan. Kata orang nyaris bunuh diri gitu ya, saking merasa sumpoknya dengan kehidupan. Maka ziarahlah ke kuburan. Ziarahlah ke kuburan. Artinya kan ini mengamalkan konsep melihat orang yang di bawah kita. Ya. Ziarah ke kuburan. Kemudian merenunglah di situ bahwa yang dikubur di sini mungkin ada pejabat, mungkin ada rakyat, mungkin ada kaya, mungkin ada miskin. Begitu kan? Satu kuburan itu kan macam-macam orangnya, Ibu. Ada anak-anak yang dikubur di situ, ada orang dewasa, ada orang tua. Mereka semua punya harapan yang sama. Sama-sama pengen balik lagi ke alam dunia. Sama-sama pengen hidup di alam dunia. Nah, kita yang berdiri yang katanya sedang terpuruk, ada di titik terendah dari kehidupan, ternyata kita masih hidup. Berarti kita memiliki apa yang diharapkan orang-orang yang sudah mati di sini. Istimewa enggak, Ibu? Oh, istimewa. Ini semuanya mereka menginginkan balik lagi ke alam dunia, pengen hidup lagi, mengulangi kehidupannya dan menataknya dengan sebaik-baiknya. Oh, kita masih ada nyawa, kita masih bernafas, kita masih hidup. Berarti nikmat kehidupan itu nikmat yang mahal, nikmat yang mewah. Kenapa? Karena semua orang mati menginginkannya. Melihat ke yang di bawah kita, melihat orang-orang yang di bawah kita. Ustaz, saya sakit, ya lihat yang lebih parah sakitnya. Sudah satu Ustaz pasang ring jantung, ya lihat ada yang 4 ringnya, gitu ya. Masya Allah. Ya kan, Ibu? Copot Ustaz gigi saya 2 gitu. Nah itu yang di samping Ibu 4 giginya sudah hilang gitu. Ibu baru 2, masih aman, begitu kan?
Nah begitu. Terus lihat orang-orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita mengagungkan, membesarkan, memewahkan nikmat yang ada pada diri kita, sehingga mendorong kita untuk tasyakur bin nikmah. Itu hikmahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberi kelebihan dalam hal harta dan rupa, hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Alhamdulillah, jubah saya walaupun 100.000 masih bagus. Tuh teman saya tidak punya jubah. Begitu kan? Begitu. Jangan ngelihat yang pakai abaya harganya 5 juta. Gitu ya. Branded mereknya. Begitu kan? Nanti nyesek, Bu. Yang ada pulang pengajian error. Gitu ya. Ngomel-ngomel suaminya, nuntut suaminya. Mas, kapan saya dibelikan abaya? Tuh teman saya pulang umroh abayanya 5 juta. Gitu ya. Halus itu kainnya gitu ya. Jadi kalau ada semut saja semutnya terpeleset saking halusnya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Jangan lihat yang di atas. Nanti enggak ada syukur-syukurnya. Ya. Dan cenderung kita meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya jangan suka melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, karena itu seringkali menyebabkan orang itu guncang hatinya, tidak stabil ya mentalnya, dan cenderung dia meremehkan nikmat Allah untuk selanjutnya kufur nikmat. Nanti gitu tuh Bu, orang tuh kalau lihat yang di atas akhirnya kan pengen seperti yang di atasnya. Nanti setelah dia dapat modelnya begitu lagi, maka yang sudah dia dapatkan itu pasti diremehkan lagi. Kenapa? Karena dia melihat yang di atasnya lagi. Kalau diibaratkan kita ini ada di level 5 dalam urusan dunia, jangan lihat orang yang levelnya 4. Kenapa? Karena kita akan meremehkan nikmat yang levelnya 5 ini. Pun kalaupun nanti kita ada di level keempat dari urusan dunia, kemudian kita enggak merubah konsep, lagi-lagi melihat yang di atasnya level ketiga, maka nikmat di level 4 ini nanti akan kita remehkan dan tidak kita syukuri. Akhirnya goncang lagi, tidak stabil lagi, ya. Barakallahu fikum. Dan terus begitu, tidak ada habisnya. Na'udzubillah. Dan yang begitu tuh Ibu, ya termasuk di antara perkara yang menghilangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Hilang ketenangan dan kebahagiaan. Tapi orang yang bersyukur, justru Allah akan tambah nikmatnya. Makanya konsepnya disyukuri saja. Nanti Allah pasti tambah. Yang ada itu disyukuri. Pasti Allah nanti tambah. Dan syukur itu menenangkan, menentramkan. Taib. Beda dengan urusan agama. Ya kalau urusan agama lihat orang yang di atas kita. Supaya apa? Supaya ada pemicu pada diri kita untuk meningkatkan kualitas agama kita. Begitu. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifa wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Rawahu al-Bukhari.
celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah. Ini sejenis pakaian ya, beludru dan kain khamisah. Qatifah ya dari sutra. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah dan khamisah. Sebab jika diberi maka dia merasa senang, tetapi jika tidak diberi maka dia tidak akan merasa senang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi menjelaskan bahwa ada orang yang menghambakan dirinya kepada materi dunia, kepada harta atau kepada penampilan. Sebagian orang kan begitu, Ibu, budaknya fashion. Jadi gengsi kalau tidak pakai jam tangan yang mahal, branded. Gengsi kalau tidak pakai kacamata yang branded. Pokoknya semua serba branded ya. Sampai tumblernya saja yang harga jutaan rupiah. Begitu ya. Ketika pengajian disimpan paling depan gitu. Supaya orang tahu ya tumblernya ini bukan tumbler biasa gitu. Orang mah plastik harga 5.000, 20.000 tiga itu ya. Oh dia mah yang jutaan rupiah. Pokoknya seujung kaki sampai seujung rambut branded semua. Barakallahu fiikum. Dan dia terus begitu, mengejar. Diperbudak. Ya, diperbudak. Obrolannya seputar itu saja. Jadi sebelum qobliyah ba'diyah pengajian itu bukan murojaah ya. Bukan mutolaah, tapi ngomongin branded aja. Ya. Ada itu Bu ya. Soalnya laporannya ada ke saya, ibu-ibu yang modelnya begitu ya. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini gitu ya. Orang bilang mak-mak sosialita gitu ya. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada orang yang memperbudak dirinya kepada materi dunia, baik itu berupa harta ataupun penampilan. Maka di sini diperingatkan bahwa memperbudak diri itu hanya kepada Allah. Nyembah itu kepada Allah, memperbudak diri itu kepada Allah, bukan kepada materi dunia. Dan dari sini juga kita memahami betapa dahsyatnya fitnah dunia. Ngeri fitnah dunia itu. Ya. Yaitu materi dunia itu tadi ya, seputar penampilan, seputar kendaraan, seputar rumah, seputar harta benda, seputar perkakas ya, dan sebagainya ya. Taib. Dari sini juga kita memahami bahwa beribadah kepada Allah itu akan menghasilkan keridhaan dan kepuasan. Orang yang ibadah kepada Allah, dia akan lapang hatinya, tenang dadanya, tentram batinnya. Berbeda orang yang ibadahnya kepada selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah menghasilkan keburukan-keburukan. Karena memang tidak ada kebaikan dari peribadatan kepada selain Allah. Itu kezaliman terbesar. Itu kemungkaran terbesar ketika orang memperbudak dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran celaan dan peringatan keras terhadap orang-orang yang suka numpuk-numpuk harta kekayaan yang melebihi kebutuhannya, dengan cara dia melupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hartanya tidak dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya memang numpuk-numpuk harta saja. Ya. Barakallahu fikum. Nauzubillah. Dan itu sejatinya semuanya adalah syahwat. Ya, syahwat.
dunia yang begitu melenakkan dan menggiurkan. Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia. Taib, ya hidup itu secukupnya saja ibu, ya. Jangan suka meribet-ribetkan diri sendiri. Ya. Yang penting kan cukup, ya. Cukup saja. Sisanya kalau berlebih, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan itu lebih tenang ke hati kita, ya. Dibandingkan kita numpuk-numpuk harta, apalagi pajak semakin naik misalkan. Ketika pajak semakin naik, yang pusing itu siapa ibu? Bukan orang miskin saja kan? Orang-orang kaya lebih pusing lagi tuh bu. Biasanya dia pajak untuk harta kekayaannya misalkan 5 miliar setahun. Gara-gara dinaikin, padahal sedikit naiknya, bisa 10 miliar. Ya. Begitu. Kita alhamdulillah kan tidak pusing sama pajak gitu. Lagian pajak apa gitu, nggak ada yang dipajakin gitu. Barakallahu fikum. Begitu. Ibu punya roda 4 gitu kan, ada pajaknya nggak? Ada kan? Ya secukupnya saja, ya secukupnya saja. Kalau mobilnya mahal-mahal, pajaknya juga ikut mahal. Sesuai keperluan dan sesuai kebutuhan, kan begitu ibu. Sekarang orang misalkan dia punya istri, anaknya 7, beli mobil yang kapasitas cuma 2 orang gitu ya, namanya Lamborghini misalkan. Cukup nggak itu satu mobil itu? Nggak cukup, ya nggak cukup. Pajaknya mahal. Mobil itu kan semakin mahal semakin gede pajaknya, ya. Apalagi orangnya nggak pernah keluar rumah, jarang dipakai, ya. Setahun paling 2 kali dipakai, ya. Pajaknya saja jalan terus, ya. Jadi banyak orang menghambur-hamburkan harta, dan itu semuanya nanti menjadi hisab, ya. Ada orang punya koleksi mobil mewah itu sampai ribuan ibu, ya. Garasinya bisa 2 kali 3 kali stadion bola gitu kan. Ada itu orang senangnya begitu. Itu hisab tidak? Hisab. Itu jadi hisab, ya. Barakallahu fikum. Jadi ya jangan tergiur dengan orang-orang begitu, ya. Kelihatannya saja ya mewah, serba enak, serba nikmat, tapi belum tentu. Di dunia mungkin nikmat, di akhirat belum tentu jadi kenikmatan, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah.